persaingan ketat bisnis kuliner dengan berbagai cita rasa internasional, Dapur Solo telah membuktikan bahwa menu tradisional tidak sekedar mampu bertahan. Dimulai dari sebuah garasi kecil, tahun 1986, Ibu Suwandani memulai usahanya dengan berjualan rujak. Selama 17 tahun, Ibu Suwan mengelola sendiri bisnisnya dan terus berkembang. Hingga tahun 2005, bersama suami, nama Dapur Solo diresmikan. Perkembangan Dapur Solo kian pesat. Atas inisiatif Pak Heru, Dapur Solo akhirnya memiliki sistem manajemen yang profesional untuk mengatur jalannya operasional perusahaan dengan tepat melalui departemen-departemen dan divisi yang ada. Dalam kurun waktu 5 tahun sejak Dapur Solo resmi beroperasi, Dapur Solo telah berhasil melebarkan sayapnya dan merambah ke beberapa tempat di ibu kota. Memiliki 12 cabang dengan 305 karyawan, Dapur Solo menambah layanannya dengan catering prasmanan dan melayani event-event di luar restoran. Tersedia juga pusat ragam oleh-oleh jajanan Nusantara, khususnya tradisional Jawa yang disebut sowan. Berpusat di Sunter, Jakarta Utara, saat ini cabang Dapur Solo telah tersebar di hampir seluruh wilayah DKI Jakarta dengan 5 cabang restoran serta 6 cabang untuk layanan lunchbox. Kisah perjalanan sukses Dapur Solo menjadi kisah perjalanan yang patut dibanggakan. Kuncinya terletak pada nilai dan prinsip yang diterapkan kepada setiap karyawan. Nama Dapur Solo bukan hanya sekedar merek. Saya mau karyawan saya itu seperti apa yang saya harapkan. Saya orangnya maunya perfect kalau kerja, cukup rajin, ulet. Sedangkan pada saat itu saya menghadapi karyawan yang perasaan saya adalah karyawan satu males-males. Aduh, rasanya kok susah sekali saya menghandle karyawan. Ini diulang karena Tuhan mungkin merasa Anda perlu mendengar lagi dari awal. Di tengah persaingan ketat bisnis kuliner dengan berbagai cita rasa internasional, Dapur Solo telah membuktikan bahwa menu tradisional tidak sekedar mampu bertahan. Dimulai dari sebuah garasi kecil, tahun 1986, Ibu Suwandani memulai usahanya dengan berjualan rujak. Selama 17 tahun, Ibu Suwan mengelola sendiri bisnisnya dan terus berkembang. Hingga tahun 2005, bersama suami, nama Dapur Solo diresmikan. Perkembangan Dapur Solo kian pesat. Atas inisiatif Pak Heru, Dapur Solo akhirnya memiliki sistem manajemen yang profesional untuk mengatur jalannya operasional perusahaan dengan tepat melalui departemen-departemen dan divisi yang ada. Dalam kurun waktu 5 tahun sejak Dapur Solo resmi beroperasi, Dapur Solo telah berhasil melebarkan sayapnya dan merambah ke beberapa tempat di ibu kota. Memiliki 12 cabang dengan 305 karyawan, Dapur Solo menambah layanannya dengan catering prasmanan dan melayani event-event di luar restoran. Tersedia juga pusat ragam oleh-oleh jajanan Nusantara, khususnya tradisional Jawa yang disebut sowan. Berpusat di Sunter, Jakarta Utara, saat ini cabang Dapur Solo telah tersebar di hampir seluruh wilayah DKI Jakarta dengan 5 cabang restoran serta 6 cabang untuk layanan lunchbox. Kisah perjalanan sukses Dapur Solo menjadi kisah perjalanan yang patut dibanggakan. Kuncinya terletak pada nilai dan prinsip yang diterapkan kepada setiap karyawan. Nama Dapur Solo bukan hanya sekedar merek. Saya mau karyawan saya itu seperti apa yang saya harapkan. Saya orangnya maunya perfect kalau kerja, cukup rajin, ulet. Sedangkan pada saat itu saya menghadapi karyawan yang perasaan saya adalah karyawan satu males-males. Aduh, rasanya kok susah sekali saya menghandle karyawan ini. Kemudian saya selalu diskus dengan suami saya, pada saat itu sering kita berselisih paham. Saya melihat karyawan saya waktu itu, saya sangat underestimate mereka. Karena saya melihat mereka hanya sebagai alat saya untuk mencari profit. Saya bayar dia, target masuk saya kasih bonus. Kalau enggak, saya hukum. Jadi kita kecenderungannya reward and punishment-nya betul-betul based on uang lah. Kita merasa yakin bahwa uang adalah satu alat yang sangat ampuh untuk itu. Tapi akhirnya terjadi posisi yang sangat tidak menguntungkan. Dia hanya merasa bahwa dia hanya numpang hidup di Dapur Solo. Just sekedar ya profesional ya kerja lah. Nanti toh kalau sampai udah selesai waktunya juga dia pindah tempat lain bisa. Jadi tidak ada sesuatu yang mendalam.
Kita terjebak pada satu kondisi yang kita tuh merasa harus ngawasin terus ke mereka. Dan saya anggap itu karakternya bukan karakter profesional. Saya bahkan suka kasar gitu. Saya anggap kayak mentalitas kelas kambing lah, saya bilang. Tiap hari saya pusing, saya stres, selalu ada salah. Istri saya stres, tiap hari kita berantem. Dia juga maunya tahan besi juga, maunya kalau ngatur. Karena kalau dikasih hati, karyawan ini dimanusiakan ini, lonjak biasanya. Pada saat itu, pemahamannya seperti itu. Saya mulai menghargai mereka. Kalau pulang mereka pamit, saya bilang thank you. Kalau saya dulu anti bilang terima kasih sama karyawan, karena kalau dia diucapin terima kasih, dibilang kamu hebat, besok datang dia minta naik gaji. Hingga pada suatu saat, Heru mengikuti sebuah seminar bisnis yang mengajarkan pengelolaan bisnisnya. Prinsip-prinsip yang mengubahnya secara total tersebut adalah glory. Ya, di situ dibilang bahwa G itu adalah God Center. Menyadarkan saya bahwa bisnis ini adalah milik Tuhan yang dititipkan ke saya sebagai sebuah anugerah. Karyawan saya, mereka itu adalah manusia-manusia sesama saya juga. Ternyata mereka dikirim oleh Tuhan ke saya ini ada satu responsibility. Dan saya berani declare ke mereka bahwa saya punya tanggung jawab pada kalian. Kita komitmen di depan mereka bahwa saya akan memimpin dengan cara yang berbeda. Dan bisnis ini ternyata mengandung amanat, yaitu kita harus pertanggungjawabkan amanat yang diberikan Tuhan. Spiritual kita memang dimantapkan, walaupun beda agama, tapi saya pakai nilai-nilai kebenaran Tuhan. Jadi kita udah gak ke ego center, tapi lebih ke God center. Tadinya saya orang yang cuek, saya nggak mau tahu pikiran orang apa, saya nggak mau tahu orang mau ngomong apa. Tapi sekarang di sini saya diajarin sebelum berbicara, berkomunikasi dengan orang lain, coba pikirkan dulu. Kalau bisa dibawa nilai-nilai ketuhanan di setiap ucapan kamu, setiap tindakan kamu, dan buatlah orang lain senang dengan kamu. Kamu juga bilang, kok di sini beda ya? Kita serve with love, jadi kita serve dengan karakter, kita nggak asal. Betul. Jadi bahwa kesuksesan kita bukan dari saya sendiri atau dari siapa sendiri yang penting, tapi merupakan kesatuan dari niat baik untuk memuliakan Tuhan dan amal ibadah kita semuanya menghadirkan satu power yang luar biasa. L-nya loyal to proses. Di dalam proses pekerjaan saya dan kalian, kita diberi kesempatan untuk membangun satu hubungan yang betul-betul memuliakan Tuhan terhadap customer, terhadap siapa juga. Di dalam proses itu kita harus loyal, karena proses di dalam pekerjaan kita adalah amal dan ibadah kita. Pada saat beliau mengucapkan nilai-nilai itu, saya lihat dulu perkembangannya. Begitu saya lihat beliau cukup konsisten dan komitmen gitu. Dan di situ kita semua pun langsung, yuk kita sama-sama kelola punya Tuhan. Obedient to truth itu saya terjemahkan dalam contoh-contoh praktisnya. Ketika kita mengeluarkan jus misalnya, ternyata di dalam ada rambut. Kalau dulu kita bawa masuk, rambutnya dibuang, jusnya bisa dikeluarin lagi, karena kita nggak mau rugi. Setelah kita sadar itu, jus tidak boleh diambil, diganti yang baru dulu, baru yang itu ditarik. Ada makanan yang jatuh dulu mah makanan yang kiri nanti keluarin. Karena harus, kalau nggak bisa ditolong buang. Jadi kita mau betul-betul menunjukkan kemauan yang baik. Kita mau benar. Itu yang membuat mereka kerja di kita tuh betul-betul merasa mantap. Ada harganya, dia ada nilainya. Saya disuruh benar itu. Terus R-nya real spirit of excellence itu bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Karena kita harus menjadi macan kecil menjadi macan yang gede, terus tumbuh. Kalau kita nggak tumbuh, nilai kamu nggak naik, value kamu nggak tumbuh terus, kamu akan ketinggalan. Tantangan saya hanya satu itu, kamu unlimited di sini. Contohnya ada office boy dari pembersih kaca, kalau kita lihat dia rajin, terus kita bina dia mau dengan tulus dia kerjain apa aja ini, dia sekarang bisa menjadi kapten. Dulu saya bekerja sebagai cleaning service. Tapi saya lihat sekarang sudah asisten kapten. Pak Heru karena lebih banyak membimbing, sehingga saya jadi mau belajar untuk karakter itu saya juga. Dengan naiknya value mereka, profesionalisme mereka, menyebabkan harga diri itu tumbuh, sehingga mereka dulu yang sembarangan kerja mulai real spirit of excel. Kita harus berani berbagi, dan penyerahan hak, kita rela, ikhlas, kita berbagi. Membuat suatu suasana kerja yang dulunya satu sama lain biasanya tiap departemen itu Salah-salahan, konflik, egois. Nah, kita itu harus melayani yang lain. Ketika saya menerapkan nilai itu, yang menjadi kendala adalah harga diri saya. Di mana saya mesti melawan karakter saya dulu. Saya ingin memuliakan Tuhan di dalam hubungan saya dengan karyawan saya. Saya harus merubah jati diri saya. Yang dulu ketika saya datang, saya gengsi, saya jaga image, saya mulai datang nyapa mereka, saya salamin semua satu persatu. Jadi saya sudah tidak mau lihat satu kesalahan lagi, tapi saya hanya mau say hello dulu. Karena saya sadar bahwa ini milik Tuhan, maka saya akan mengasihi kalian dan saya akan menaikkan kesejahteraan kalian. Selama saya di Dapur Solo, karakter yang saya pelajari adalah di sini sangat luar biasa.
dari manajemennya membimbing kami dari hal-hal yang sangat kita tidak ketahui dari awal sampai akhir, dibinanya dengan baik dan dibimbingnya dengan baik. Yang berubah dari diri saya, terutama sejak saya pertama kali masuk dapur Solo, adalah saya bisa bersikap belajar menjadi orang yang bisa lemah lembut dan bertutur kata dengan baik dan sopan, terutama keramah tamahannya, karena di dapur Solo itu yang paling utama adalah keramah tamahannya. Yang saya dapatkan di dapur Solo ini mengutamakan pembentukan karakter, yaitu dengan cara membuat suatu training bagaimana kita berucap, berkata pada orang lain, bersikap pada orang lain, bagaimana kita memanage keuangan kita sendiri, memanage untuk kepentingan rumah tangga kita di rumah seperti apa gitu. Waktu itu saya masih ingat sekali, posisi saya waktu itu cuci piring. Kemudian Pak Heru dan Ibu Swan tiap hari kasih saya saran, kasih saya masukan. Apakah kamu berani terima tantangan? Apakah kamu berani pelajaran ini? Saya berpikir, siapa saya? Saya cuma orang dari kampung sana yang nggak berarti apa-apa. Saya ke Jakarta, saya cuma cari kerja, tapi ternyata saya menemukan bos yang luar biasa. Bukan misalnya sebagai bos, tapi sebagai bapak dan ibu saya yang ada di sini, sebagai pengganti orang tua saya. Dari saya cuci piring, saya jadi waiter, saya tiap hari yang namanya dapur Solo itu ada namanya combro. Saya tiap hari itu belajar yang namanya goreng combro yang terkenal sampai saat ini. Dan kemudian lambat laun waktu berjalan, dapur Solo mulai berkembang dari satu outlet menjadi 2, menjadi 3 dan seterusnya. Kemudian sampai saat ini saya dikasih pegang satu outlet, yaitu di Semanggi. Saya sangat merasa bangga sama bapak dan ibu karena memberikan kepercayaan yang luar biasa buat saya. Kesetiaan, melayani dengan hati, semangat untuk selalu belajar, Kekeluargaan yang harmonis, percaya diri, profesional, Kerja keras. pantang menyerah. Kita sambut dengan meriah Bapak Heru. Thank you Thomas. Kayaknya next generation Thomas mesti pegang sisi saya. Setuju. Ya. Thank you. Ini kok jadi ada janji gini loh. Sorry. Oke. Tadi kalau lihat, enggak, ini nggak bisa, memang ada incekannya. Nggak apa-apa. Ya, sudah. Kalau tadi melihat yang bilang saya hanya orang dari kampung sana, ya niatnya ke Jakarta cuma mau cari kerja. Tadi ada yang ingat nggak namanya siapa? Sumarsil. Oh ngerti, saya ngerti. Oke, jadi nggak usah dikasih hadiah. Biasanya kalau yang semua lupa, yang ingat satu ada hadiah dari panitia, gitu ceritanya ya. Namanya Sumarsilah, ya. Kalau lihat Sumarsilah itu mentalnya kambing atau macan tadi? Hah? Ini tadi. Nah sekarang kalau lihat tadi karyawan-karyawan dapur Solo ini kayak apa ini? Sudah jadi macan semua, ya. Ceritanya begitu. Sumarsilah kira-kira ditebak-tebak pendidikannya apa? SMA, SD, SMP. Dia SMP dari Gunung Kidul. Orang Gunung Kidul. Kecil, orangnya kecil. Tadi kalau lihat fotonya kan dia itu kecil sebetulnya. Ya, SMP dari Gunung Kidul. Akhirnya sekarang menjadi supervisor, pegang satu outlet 3 tahun yang lalu. 3-4 tahun yang lalu. Omsetnya 1 miliar. 1 bulan. Seorang SMP dari Gunung Kidul ngelamarnya jadi pembantu nyuci piring, ya. Nah, apa yang menyebabkan dia berubah? Sekarang dia sudah bisa pegang 3 outlet saya. Sekarang, tepuk tangan ibu kalau mau pegang. Seorang Sumarsilah dari Gunung Kidul, pendidikannya SMP, datang ke Jakarta jadi tukang cuci, sekarang bisa pegang 3 outlet, ya. 1 outlet dulu 1 miliar, ya. Sekarang sudah bisa pegang berapa? Karena dia punya anak buah sudah. Menjadi seorang pemimpin
yang dulu waktu kira-kira dia datang dari Gunung Kidul ke Jakarta, dia berani mimpi nggak sebetulnya? Mungkin mimpi apa juga nggak ada. Ditanya goal settingmu apa, bingung kali ya. Goal settingnya apa gitu, bingung. Pokoknya aku kerja, aku mau. Nah ini open mind, diajari apa aja, aku mau asal diajari. Nah spirit ini sebenarnya bukan monopoli Sumasila aja. Jadi apa sih yang menyebabkan Sumasila itu bisa berubah sedemikian rupa? Itu apa tipsnya? Sebetulnya kuncinya hanya satu. Ada seorang pemimpin yang mau berubah. Ada seorang pemimpin yang mau berubah, yang bisa mentransform perubahan dirinya kepada orang lain. Nah ini kuncinya. Karena saya yakin di sini ada 44 orang pemimpin nih hari ini. Amin. Ya, entah calon, entah pemimpin, entah sudah jadi pemimpin. Nah, tapi pasti saya yakin ada 44 orang sukses ada di sini nih. Gitu. Ya. Nah, yang merubah seorang pemimpin apa? Adalah glory value. Tadi kan udah disebutin ada glory value kan ya? Ya, apa sih glory value itu yang merubah saya? Itu sebenarnya ada salah satu merupakan filosofis religius, ya, falsafah religius gitu, yang menjadi nilai kehidupan, yang merubah paradigma, ya. Itulah yang menjadi way of life seorang pemimpin yang berubah itu tadi. Jadi glory itu bukan sekedar kata-kata, tapi sudah menjadi satu value yang masuk dalam pikiran saya, dan itu merupakan summary dari sebuah filosofi teologis, filosofi religi. Nanti akan saya sampaikan. Jadi ini bukan hal yang gampang. Malam ini tuh malam sudah capek, udah habis makan, ngantuk, malahan dikai yang berat-berat. Tapi nggak apa-apa, karena saya ingat dari 14 tahun yang lalu tuh juga begitu. Saya mengalami perubahan seperti itu, ya. Nah, glory value itu apa sih? Sama-sama G-L-O-R-Y, tapi dulunya di tengahnya G-nya tuh gue, ya. Nah itu berubah, harus berubah menjadi God, gitu, ya. Setelah itu menjadi God, berputar di dalam pengalaman hidup, diterapkan, berubah dirinya, akhirnya seluruh karakternya berubah. Loyal to process, obedient to truth, their spirit, itu akan terwarnai oleh glory value ini tadi, ya. Nah, perubahan seperti apa yang terjadi? Saya dulu sebelum mengenal kebenaran ini, saya terjebak pada dikotomi beragama. Apa itu? Ada dualisme dalam hidup saya. Karena saya itu orang sekuler, orang bisnis, ya. Tapi saya juga cinta Tuhan. Saya juga cinta Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini profesional bisnis, tapi juga cinta Tuhan sama. Kehidupan kita sebagian ada di mana? Sebagian besar ada di bisnis. 24 jam kali 7 hari, gak ada liburnya. Itu kita ada di bisnis, ya. Sisanya di gereja 2 jam 7 hari. Kira-kira gitu nggak perbandingannya? Kalau yang pelayanan ya tambah 2 jam lagi ya. Kira-kira Rebu datang lagi komsel, terus nanti ikut mission trip atau apa ya, tambah-tambah dikit. Tapi sebenarnya perbandingannya tuh jauh banget antara kehidupan kita di bisnis dan di pelayanan kita yang kita bilang itu spiritual, ya. Nah, terjadi dualisme ini. Istilahnya dulu saya bilang, satu kaki saya di neraka, satu kaki saya dekat surga. Tapi ya surganya cuma tadi seminggu sekali, seminggu 2 kali tadi. Ya selebihnya saya ada di lebih dekat pada mamon, istilahnya begitu. Aneh banget dulu saya ini. Kalau di dunia bisnis ini, kenapa saya bilang 24 jam? Kan tidur, Pak. Enggak loh, tidur pun ingat loh. Tadi si Thomas bilang, wah besok mau buka cek, besok jatuh tempo. Itu tidur aja sampai ngimpi-ngimpi stres, sampai gak bisa tidur. Tapi kalau di gereja hari Minggu, Pak, karena ayam deket Tuhan, dapat lagunya damai ya, tidur saja. Loh, bangetan, 2 jam itu turunnya kira-kira setengah jam kali ya.
Nah ini yang ketawa ini mungkin juga punya pengalaman yang sama Mas ya. Jadi cuman kalau nggak ke gereja itu rasanya kok rada salah gitu loh ya. Gitu, atau diomelin bojone kalau laki biasanya begitu. Nah ini dikotomi kehidupan spiritual saya dengan gereja itu begitu ya. Nah ini ada gambar yang menarik lagi. Hidup di bisnis itu seperti kapal nelayan yang diterpa gelombang dahsyat setiap hari. Amin kan? Profesional juga begitu kan? Selalu seolah ada ancaman. Selesai dari sini tambah lagi ini. Target tercapai ditambahin lagi. Kalau profesional kan gitu ya. Tantangannya terus itu. Wah dulu belum kawin, pengen kawin, udah kawin ternyata untuk bojone cerewet, wah segala macam, pengen dua anak, mau kali rera, pokoknya segala macam lah ya. Terus sakit lagi, ini lagi, apa lagi ya, ini hidup ya. Kenyataannya seperti ini. Hampir semua orang mengalami persoalan seperti ini. Apa ini sebetulnya? Padahal saya dulu karena sudah kenal Tuhan, saya membayangkan, wah nek kenal Tuhan tuh hidup itu kayak kapal pesiar gitu ya. Waduh, tiap hari damai sejahtera, bangun tidur udah lihat lautan, burung camar terbang gitu kan. Tapi faktanya kan enggak ya. Faktanya kan enggak begitu. Ini harapannya begitu gitu. Janji-janjinya karena banyak yang begini. Kalau di gereja betul nggak? Sering loh kita dijanji-janjiin kayak gini. Jadi harapannya tuh nggak pernah habis. Begitu badai, wah beban berat di dunia nyata nih. Minggu aduh, sampai itu depan gereja diselehi bebannya, aduh enteng ya. Wes rumah ditanya, wah kamu pokoknya pasti dijamin, oh ikut Tuhan itu kamu tidak akan dicobai melebihi segala yang senang-senang pokoknya. Kamu pasti menang, pasti menang. Oh yes. Mulai dicukup naik bebannya gue ngos-ngosan lagi lah itu saya. Ya saya dulu begitu ya. Terus kemudian solusinya sebelum kenal Tuhan, saya tuh dulu percayanya bangsa, saya suka percaya Nyai Loro Kidul juga dulu di Lamhai sana. Ya di gue sana dulu. Nah terus jaluk apa? Terus kalau sembahyang tapi kau kan juga gitu tuh minta apa gitu kan? Ya tapi setelah kenal Yesus enggak lagi mintanya sama Yesus karena Yesus saya lebih sakti. Yesus saya bisa meredakan gelombang, bisa bermujizat ya. Jadi saya kerjanya minta sama Tuhan Yesus dulu, gitu. Nah ini pola kehidupan kekristenan waktu saya mula-mula bertobat dan saya belum ikut camp seperti ini. Ya, saya ingatkan bapak-bapak, ibu-ibu ya. Saya bukan orang yang tidak suka atau tidak percaya dengan mujizat. Mujizat Tuhan di dalam hidup saya terjadi sangat banyak dan luar biasa. Saya itu dulu nothing. Saya dari Solo, saya lulusan SMA Warga tahun 73, belum lahir kali. Ya, belum pada lahir kali. Saya lulus 74, saya ke Bandung kuliah dengan segala perjuangan, akhirnya lulus, terus jadi insinyur dan seterusnya. Ya, itu tahun sampai akhirnya kuliah lulus ya. Tadi saya sampai di apa ya tadi ya? Oke. Jadi saya tuh mengalami perjuangan hidup seperti ini tuh dulu saya menghindari kalau bisa. Prinsipnya tuh menghindar gitu. Ya. Tapi ternyata setelah sadar di dalam perjalanan spiritual ini, dulu tuh saya tengking kalau bisa itu, kalau soal datang gini tuh saya tengking, ya. Oh ya, tadi saya ingat gini, Pak Paulus Bambang, saya tuh dulu nothing, maksudnya lulus ke Jakarta tuh nothing. Tapi hari ini saya tuh bisa badi seolah-olah. Dapur Solo terkenal sekali. Terus hampir seorang seluruh Indonesia mungkin kenal lah, tahu lah kalau ketemu nih Dapur Solo itu siapa gitu. Itu mujizat yang luar biasa yang saya tidak pernah mimpikan, mungkin seperti Marcella bentuk miniaturnya gitu loh. Nah tadi pagi kan Pak Paulus memang selalu memberi inspirasi bahwa kita bergantung. Oke, saya bergantung, tapi Anda mesti ingat ya, Pak Paulus kan bilang bermodalkan dengkul kan. Nah tapi jangan tiru-tiru dengkulmu nanti sampai lecet juga nggak bisa. Kenapa? Ingat background Pak Paulus. Paulus itu orang hebat. Dia orang sangat kompeten.
terbukti di Astra itu sudah 30 tahun lebih. Dia orang yang sampai diangkat menjadi direktur. Kebayang nggak potensinya? Kompetensinya kebayang nggak? Tapi begitu rendah hatinya orang hebat itu, sehingga dia lebih mengandalkan Tuhan daripada menonjolkan diri. Tangkap ini, tangkap ini. Dia orang hebat, orang yang luar biasa yang sangat suka berlutut di hadapan Tuhan. Nah, spirit ini yang saya tangkap juga. Itu. Tapi bukan berarti saya nggak bisa apa-apa, sidik-sidik jongkok, sidik-sidik jongkok, semalam ambeien. Serius, ya. Jadi ini yang kita tangkap seperti itu. Tuhan memang luar biasa, Tuhan memang maha besar. Tapi kesaksian mujizat Pak Paulus Bambang adalah urusan Tuhan dengan pribadi Pak Paulus Bambang. Itu adalah kedaulatan mutlak Tuhan yang tidak bisa diimitasi, tidak bisa diharap, tidak bisa dipaksa. Saya mengalami mujizat sendiri karena Tuhan beracara dengan saya secara pribadi. Dan Tuhan akan beracara dengan masing-masing bapak-bapak, ibu-ibu di sini secara pribadi. Jadi tidak ada mujizat yang sangat unik itu menjadi pasal terus bisa ditiru waktu kapan-kapan. Oh, nek Pak Paulus nganggo dengkul aku melok-melok itu gak bisa. Tapi mesti bergumul sendiri. Mulai malam ini saya juga 14 tahun yang lalu seperti ini juga disuruh mulai bergumul karena ada paradigma-paradigma baru yang kita peroleh dari sesi-sesi ini, ya. Nah, di sini ada ilustrasi yang menarik sehingga pemahaman saya waktu itu spiritualitas kekristenan saya itu, saya anggap kekristenan itu seperti pelampung. Kalau butuh saya pakai, kalau nggak butuh saya gantung. Saya enak sendiri seperti itu. Padahal kekristenan yang benar itu adalah seperti ini. Gambar apa? Papan selancar, ya. Saya dulu papan selancar ini jadi beban. Beratnya cuma 6,5 kilo, tapi nggak pernah saya pakai. Saya cuma gotong sana, gotong sini, jalan-jalan di kehidupan saya. Ini 6,5 kilo, tapi kalau 2 jam gotong ini capek juga. Kalau setiap hari lebih capek lagi. Apa sih yang saya umpamakan di papan selancar itu? Yaitu tadi, glory tadi. Saya tuh punya value, diberi kapasitas, diberi fasilitas oleh Tuhan yang tidak saya pakai dengan maksimal. Nah, setelah ini dimaksimalkan, ternyata dampaknya luar biasa. Hari ini saya mau sharing gitu, pengalaman saya secara spiritual yang dipraktekkan di dalam bisnis sehari-hari yang menghasilkan perubahan yang signifikan. Ya, anak Tuhan harus ada satu perubahan yang signifikan dalam hidupnya ketika betul-betul memahami bahwa Tuhan hadir di dalam hidupnya. Apa nilai glory ini dasarnya? GLORY, oke, God centered, loyal to process, obedient to truth, spirit of excellence, yielding right. Basicnya sebenarnya bukan cuma ini, tapi tadi kan saya bilang bahwa itu adalah merupakan filosofi religius atau filosofi teologis yang mengekstrak. Ya, sebetulnya prinsipnya adalah bahwa di Yohanes 1 ayat 12 Tuhan mengajarkan berfirman bahwa tetapi semua orang yang menerimanya, menerima siapa? Tuhan Yesus, diberinya kuasa. Ini ternyata ada istilah exousia bahasa Yunani. Apa ini? Nanti saya sebutkan. Supaya menjadi anak-anak Allah atau teknon, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Artinya orang percaya itu dapat fasilitas ini, exousia. Satu apa? Apa? Penebusan. Pasti semua orang anak Tuhan ini ditebus semua, orang tebusan semua, ya. Terus kemudian mendapatkan fasilitas Roh Kudus sebagai penolong, amin. Ya, semua dengar Injil toh, ada Injil toh. Ini fasilitas buat anak Tuhan, Injil. Ya, nah ini yang membuat beda saya. Kita diberi penggarapan. Apa sih penggarapan ini? Arena pertandingan. Nanti saya jelaskan sebentar lagi. Ini tolong kalau mau dicatat-catat, ini prinsip banget bahwa bedanya anak Tuhan sama bukan anak Tuhan, sama-sama hebat, tapi kita punya ini. Ya, penebusan, Roh Kudus, Injil, dan kita punya arena pengharapan. Ya. Nah, saya lanjutkan. Kalau papan selancar gini kira-kira dipakainya di mana?
Di sini setuju nggak? Salah ya? Salah. Bukan di sini pasti. Di mana kira-kira? Di sini. Ya, di laut yang gelombangnya besar, yang dulu saya tengking toh. Saya redakan kan? Saya pengen Tuhan hilangkan gelombang laut saya. Kapan saya bisa damai? Termasuk Thomas tadi. Saya sudah berusaha begini, saya sudah seperti itu loh Tuhan. Oh, pemenang Tuhan, katanya begitu kan. Kalau dia nggak berani ngomong, saya ngomong. Tuhan, saya ini udah kayak gini loh Tuhan, mau apa lagi gitu. Kurang apa aku gitu loh. Waduh, rumongso ini capek banget itu. Ya padahal kurang ajar ya. Kurang ajar gitu. Ya, jadi arena kita mestinya di sini, bukan di kolam renang. Dan Tuhan ingin kita seperti apa? Supaya bisa di situ Tuhan mengajar kita dengan memberikan Dia melatih kita, memberikan pemuritan. Tuhan tuh memberi pemuritan kepada kita di arena yang nanti bakal di mana ditaruh, kita dilatih, ya, dimuridkan dengan fasilitas glory value atau firman Tuhan, penebusan, Roh Kudus, Injil, dan di sini arena pengharapannya. Nah, bagi yang taat dan bersedia dimuridkan di arena ini, ya, artinya apa? Kita akan dimuridkan oleh Tuhan di seluruh arena kehidupan kita, termasuk di dalam bisnis kita. Sehingga kita nanti ketika ditaruh di sini, itu kita menjadi, kelihatan nggak nih? Nah, ini tujuannya seperti ini. Kita bisa mengarungi gelombang kehidupan kita, yaitu apa? Gelombang harta rohani, gelombang harta jiwani, gelombang harta hubungan kita, gelombang harta keluarga kita, harta tubuh kesehatan kita, dan harta benda kita atau bisnis kita. Disinilah kita harus bisa berselancar dengan Tuhan sebagai pembimbing pelatih kita, berdasarkan penebusan Tuhan, berdasarkan pertolongan Roh Kudus, berdasarkan Injil yang kita pelajari. Kita digarap di dalam kehidupan kita, di gelombang kehidupan kita ini, sehingga kita bisa memuliakan nama Tuhan dengan kehidupan kita. Amin? Siap? Jadi jangan bilang lagi mau enak-enak, makanya ada loyal to proses. Di glory ini ada loyal to proses. Kalau papan selancar ini tadi tidak dipakai terjun di gelombang, kalau papan selancar ini hanya dipanggul doang, jadi apa sih akhirnya? Ya sampai kapanpun kita nggak akan bisa berselancar, betul nggak? Kita ini sering mendengarkan, di gereja kita mendengarkan kebenaran. Contohnya begini, kalau kamu mau berenang, kamu harus tangannya begini kalau kayak bebas, kakinya begini, begitu. Terus pulang cerita, wah tadi diajarin berenang loh, begini. Tapi nggak pernah nyemplung kolam renang. Pernah jadi jago berenang nggak? Nggak bisa. Kalau firman Tuhan, ilmu-ilmu dari firman Tuhan, Alkitab semua, kita bilang dekat dengan Roh Kudus. Kalau tidak digarap di dalam penghidupan kita, tidak logos, tidak menjadi rema, pasti itu akan tumpul dan tidak akan membawa dampak signifikan bagi kehidupan kita. Nah, kita buktikan nanti, ya. Jadi artinya kita sudah paham ya. Malam ini kita diajar prinsip-prinsip bagaimana menggunakan fasilitas Tuhan dalam menghadapi gelombang kehidupan kita sehari-hari. Khususnya dalam hari ini kita mau bicara tentang bisnis, ya. Kenal sama ini? Kenal dong? Semua kenal lah. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus, guru agung kita, mengajarkan sebuah formula kehidupan yang luar biasa kepada kita semua. Yang tadi saya bilang, Injil atau fasilitas ini kadang-kadang kita tidak pakai dengan maksimal. Cuman jadi beban, atau cuman kita lewatkan, cuman kita gantung toh, kita tidak pakai kadang-kadang. Dan Yesus mengajarkan apa? Di Matius 6 ayat 9-10 Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Doa ini kan biasa ya Bu ya, Bapak ya? Sering dengar toh? Nggak terlalu luar biasa lah. Kayaknya biasa-biasa apa. Sambil ngelindur pun malam-malam digetak doa Bapak kami pasti pada apal. Ya kan? Tapi ya sudah lewat gitu aja gitu. Cuman buat penutup doa, kadang-kadang buat pemanis-pemanis sampai doanya terakhirnya Bapak kami di surga dikuduskan namamu gitu.
Selalu begitu. Saya juga begitu karena saya termasuk pelaku, ya. Ya. Nah, tapi sebetulnya pemaknaan yang benar atas doa Bapa kami ini itu bisa merubah seluruh sistem bangunan rohani saya, merubah paradigma saya, merubah seluruh konsep hidup saya menjadi sesuatu yang praktis sekali, ya. Mari kita telaah satu persatu, ya. Ini cukup padat, cukup berat, tapi nggak apa-apa. Saya semoga nanti ini menjadi bekal yang bisa menjadi perubahan pola pikir atau paradigma pemimpin-pemimpin yang hadir di sini hari ini. Bapa kami yang di sorga, artinya apa? Pemahaman apa yang saya peroleh dari sini? Tuhan Yesus sendiri loh mengajarkan, berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Tuhan Yesus bilang, aku punya Bapa. Bapakku yang punya kuasa, punya kerajaan sorga. Saya ini anak. Kira-kira Tuhan Yesus main-main gak sih? Hah? Tuhan Yesus serius ya? Bener, serius bener. Saya sadar, oh aku tuh anak Tuhan. Aku udah ditebus tadi dibilang. Aku dapat segala fasilitas. Secara status saya sudah anak. Secara status saya punya Bapak. Tapi secara fakta, de facto hidup saya belum berubah menjadi anak. Saya sudah pegang sertifikat adopsi, sertifikat pengangkatan anak, sudah saya pegang semua. Tapi perilaku kehidupan saya tidak menunjukkan anak bangsawan, tidak menunjukkan anak Tuhan, anak raja. Saya hidupnya masih gak karu-karuan dengan cara gua sendiri. Artinya kalau saya ini anak jalanan dulu gitu ya, itu kalau makan kan gak usah cuci tangan, terus pakai daun ya oke, pakai apa oke, pokoknya berantakan gak di meja gak apa-apa, itu kan budaya itu. Tapi setelah dibilang kamu anak raja, kamu sekarang pindah di istana. Terus kalau saya makan caranya begitu terus gimana? Tuhan senang nggak kira-kira? Artinya apa? Saya harus mulai belajar tatanannya, aturannya. Di mana? Di Injil, di firman Tuhan. Susah, ada Roh Kudus yang membantu saya. Satu persatu saya mesti benahin karakter saya yang bukan anak Tuhan tadinya menjadi anak Tuhan. Nah, ini penting sekali karena saya betul-betul gambar Allah yang bakal menjadi serupa Allah, dan saya harus berjuang untuk keserupaan itu. Tuhan Yesus mengajarkan kita dengan segala fasilitasnya untuk menjadi seperti itu. Di mana? Di arena pengharapan kita, di gelombang kehidupan kita. Kita lihat tujuannya apa? Untuk memulihkan, untuk mengembalikan martabat kita sebagai anak Allah, yaitu martabat ilahi. Nah, kalau kita anak Tuhan, di sini ada 44 orang. Sadar hari ini, Anda tuh punya martabat ilahi sebetulnya yang Tuhan Yesus ingin bahwa itu kembali kepada Bapak Ibu, yang aplikasi praktisnya harus terekspresi di dalam sikap hidup perilaku anak Bapak yang memiliki integritas sebagai anak Bapak. Anak Bapak yang mempunyai integritas sebagai anak Bapak. Nah, tentunya di dalam kehidupan kita sehari-hari, integritas kita mesti menunjukkan integritas anak Bapak. Amin? Setuju ya? Logikanya sampai sini nangkep ya? Nah, faktanya kita lihat sekarang. Saya suka membuat ilustrasi dengan 3 gambar ini. Gambar ini yang paling kiri itu gambar saya kalau lagi di gereja. Ya, bahasanya salam, puji Tuhan, God bless you, kalau WA begitu-begitu. Wah, pokoknya senyum terus ramah ya. Terus ini gambar saya kalau lagi di jalan. Ya, saya sering mengumpat, apalagi di Jakarta. Ya, kalau setir mobil terutama, gampang lah, ngetes tuh gampang. Nanti saya ceritakan pengalaman saya sendiri nanti. Saya ceritakan nanti. Dan ini kalau saya di kantor, tolol, bego, kambing, monyet, kebun binatang juga bisa keluar. Gitu. Nah, ini saya dulu tuh model seperti ini. Nah, saya beri contohnya begini. Saya dan istri saya tiap minggu ke gereja. Begitu di gereja dua-duanya tekun, penuh kekudusan ya, penuh belas asih. Terus kalau jabatan sama teman gitu
aduh Tuhan berkati ya, semoga Tuhan berkati, itu haleluya, gitu kan ya. Kita merasa kudus itu. Terus udah selesai gereja, berdoa pulang. Sampai di mobil, naik mobil, cek, udah. Baru mau keluar parkir itu kan ngantri banyak tuh. Itu udah mulai kesel kalau orang nggak mau ngasih jalan. Ya, udah kadang-kadang udah mulai klakson. Sabar, istri saya begitu. Habis dengerin khotbah tadi dibilang suruh sabar loh, sekarang udah nggak sabar. Oh iya kali ya. Keluar dari depan sedikit, udah gitu, mau masuk tol, nggak bisa masuk, dipotong terus, gitu. Kesel lagi, ya. Klakson lagi sambil ngamuk-ngamuk. Lagi-lagi istri saya bilang, kamu tuh ngamuk-ngamuk di sini tuh orangnya nggak denger, yang denger aku. Ya, kesel dia. Nah itu saya dulu. Terus saya dulu kalau diklaksonin orang di belakang lagi macet. Orang baru sebentar, orang baru jalan, kita bilang, tin. Sengaja, ini orangnya nggak tahu terbang sana. Kadang-kadang saya begini, saya dulu terbang dia. Gitu. Atau kalau nggak, saya pura-pura berhenti. Saya berhenti, malahan saya buka pintu, saya buka kapesen, saya buka sengaja biar lama. Gitu. Kesel kan orang. Nah itu dulu watak saya kayak gitu. Nah itu istri saya marah sering kayak gitu. Gitu. Nah terus ternyata ceritanya sampai di gereja sambil berjalan kita mau ke belanja sayur ceritanya, ya ke mampir di pasar gitu. Nah mulai di situ saya juga nganter sambil buat rumah makan dulu belanja beli apa. Nah terus istri saya gantian belanja, bang cabai berapa bang sekilo? 10.000 neng. Mahal amat ini 7.000 ya? Gak bisa neng, modalnya aja 7.000. Modalnya 8.000. Ya udah 7,5 deh. Udah tahu 8.000 masih 7,5 gitu. Terus saya udah mulai kesel. Gantian saya kesel sekarang. Sudah lah, biarin. Orang gimana mahal. 8.000 ya, nggak boleh. 9.000 deh. Ya sudah, kasih deh neng. Itu. Udah. 2 kilo bang. 2 kilo udah tiba-tiba. Tambahin ya bang, nyomot lagi bahasanya. Saya bilang, aduh lu kebangetan banget sih, mau kasih uang lebih lah. Dia minta 10.000, kasih 11.000 lah, nggak apa-apa gitu. Nah itu tabu buat ibu-ibu kan, gitu. Jadi kita nih udah menunjukkan bermartabat nggak kayak gitu loh. Kadang-kadang kebangetan gitu loh. Tadi di gereja tuh ulas asih loh, nyumbang ini nyumbang gitu. Ini 1.000 demi 1.000 ditawar gitu. Nah ini contoh-contoh praktek sehari-hari seperti itu saya. Ya, terus belum di kantor. Di kantor dulu tuh saya prejudice ngeliatin karyawan-karyawan saya ini dulu. Kalau saya nggak ada, mereka pada nggak kerja, santai gitu. Saya pernah ngintip tuh komputernya tuh zaman dulu isinya Tetris, ya, terus nembak bola-bola, balon-balon gitu ya, terus soliter, main kartu. Ntar kalau saya datang, jadi Excel, jadi Word, ya. Saya tuh ini bener-bener kambing nih. Ada macan datang takut ya. Tapi setelah ikut camp ini, saya jadi sadar semua ini, gitu. Ya saya jadi sadar semua. Sampai saya pernah komitmen sama Pak Julianto tadi pagi itu. Bu, saya cerita, aku ini karena mau menyalipkan diri, ini mau belajar nih. Kalau di mall nih, saya itu kalau di WC umum tuh biasanya kan orang berantakan basah semua ya. Kita masuk itu mau buang air gitu. Klosetnya tuh basah semua, terus saya mesti ngelapin dulu. Saya ini gitu. Terus habis pakai kalau dulu saya bilang saya biarin aja puasa lagi semua berantakan ya nggak apa-apa. Sekarang belajar. Katanya kalau berbuat baik tangan kanan jangan tahu, tangan kiri jangan. Ya sudah ini nggak usah orang tahu deh. Saya cuma sama Tuhan aja. Saya biasain bersihin kloset. Saya bersihin, saya keringin. Terus saya tinggal supaya orang lain bisa pakai enak. Saya melatih diri dengan hal sederhana sekali, seperti itu, ya. Itu kan, aduh, kadang-kadang pengen keluar, enggak kan, gitu. Si Julianto ternyata, cerita saya itu dia menginspirasi dia banget. Dia ikut-ikut aja. Tapi kenapa dia bilang itu? Begitu saya masuk di WC mall, saya ingat wajah Pak Heru di kloset. Wah, kurang ajar. Tapi jadi ingat ya. Gitu. Tapi dia terus inget cerita. Gantian Pak Markus ikut, satu teman lagi. Kalau di mall lihat kloset,
ingat wajah Julian Bu sama Pak Heru katanya ya. Sudah, saya punya teman katanya itu. Nah, di kantor begitu. Saya akhirnya berubahnya apa? Saya yang dulunya sinis sama mereka, saya prejudis, saya anggap mereka kambing. Saya mulai hari ini komitmen, saya mau merubah pola pikir saya bahwa mereka adalah orang-orang yang harus saya layani. Karakter mereka yang buruk menjadi tanggung jawab saya untuk merubah. Saya sendiri yang harus berubah dulu, saya harus berkomitmen dulu. Tuhan bicara seperti itu. Karena dulu saya tengking kemalasannya, saya tengking roh-roh utangnya. Ura mandi, gak manjur. Karena diusir dalam nama Tuhan Yesus, roh utang, minggir. Enggak minggir. Karena apa? Saya sendiri itu belum berubah sebetulnya. Itu. Jadi saya komitmen mulai hari ini saya mau berubah. Gimana saya berubah? Sederhana. Saya mau mulai ramah sama mereka, mulai pasang tampang yang senyum, ya nggak kayak gitu tuh, senyum. Terus selamat pagi. Wah kaget semua. Apa? Wah, ya, selamat pagi Pak, selamat pagi. Bapak kesambet. Baru mau bertobat. Udah cobaannya begitu. Ya, udah saya selamatin, udah saya nekat aja pokoknya, udah komitmen. Terus doanya beda. Katanya Tuhan, kuatkan saya Tuhan untuk menghadapi semua tantangan. Padahal kan enteng banget toh. Cuma dikatain begitu aja kok, gitu. Tapi saya berikan saya hikmat Tuhan untuk menghadapi semua komitmen saya gitu. Ya udah, saya udah briefing sama mereka. Saya bilang saya mau memimpin dengan kasih karena saya dapat inspirasi dari Tuhan bahwa saya harus memimpin dengan cara berbeda. Istri saya takut banget tuh, memimpin dengan kasih itu kan serem ya. Kamu ngawur aja. Nanti nanti kalau ada persoalan silahkan ketemu dengan saya. Konseling apapun silahkan. Kantor saya buka pintu untuk semuanya. Waduh celaka, utang kabeh itu pasti. Jadi curiganya sudah begitu. Ya udah, benar, enggak apa-apa, biarin deh gitu. Ya. Akhirnya saya berubah. Jadi mulai dengan tahap-tahap perubahan yang sangat sederhana, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi anak Allah yang bermartabat, kita harus merubah jati diri kita, merubah kodrat dosa hidup kita ini step by step kita alihkan kepada kodrat ilahi kita. Martabat dosa kita berubah kepada martabat ilahi kita, step by step dengan cara yang sangat sederhana, ya. Nah, kalau kita sudah mampu dan kita bertekad berubah begitu, baru kita bisa melangkah pada step yang kedua, yaitu apa? Dikuduskanlah namamu. Bagaimana kita bisa menguduskan nama Tuhan kalau tidak melewati bahwa kita sadar bahwa kita anak Tuhan, kita punya Bapa yang sempurna, kita harus merubah kehidupan kita dari anak jalanan kepada anak Tuhan. Ya, setelah step itu kita komitmen untuk menjalankan, baru kita bisa bilang dikuduskanlah namamu. Kira-kira pengertian kudusan hidup ini seperti apa? Kalau dulu saya pahami kekudusan hidup itu adalah ketika saya bertobat, ketika saya dulu judi menjadi tidak judi, ketika saya dulu mabok saya menjadi tidak mabok, ketika saya mencuri menjadi tidak mencuri dan sebagainya. Ketika saya dulu selingkuh menjadi tidak selingkuh. Terus kemudian saya sudah berubah, sekarang rajin beribadah setiap minggu, saya ikut pelayanan, saya pikir itu kudus. Tapi ketika menyadari lebih jauh apa yang dimaksud Tuhan Yesus di sini, dan apa yang saya pelajari dari firman Tuhan itu, kekudusan itu bukan sekedar apa moralitas yang kelihatan doang, tapi apa motivasi yang ada di dalam hati kita yang terdalam. Potensi kita untuk melakukan sesuatu yang tidak menguduskan Tuhan itu masih ada di dalam diri saya. Kecenderungan, gairah tersembunyi